Dengan jalan cerita yang masih sederhana, Sinister 2 berhasil meraih kesuksesan dan tak kalah populer dari sequel sebelumnya. Masih banyak misteri yang dirahasiakan di sequel pertama. Di film kedua ini, Sinister tak lagi menampilkan keluarga Ellison Oswald sebagai pemeran utama. Pasca kematian keluarga Ellison di tahun 2012, film Sinister 2 disetting sama dengan tahun rilisnya, yaitu tahun 2015. Film ini menceritakan tentang kutukan yang terjadi 3 tahun pasca kematian Ellison Oswald. Tiga orang disalib dan dibakar hidup-hidup. Dylan yang ketakutan terbangun dari mimpi buruknya. Dan inilah dia, Mr. Bugul berada di dalam lemari pakaian. Ternyata Dylan tidak tidur sendirian. Jump scare. Sosok anak kecil bermuka menyeramkan mengagetkan Dylan hingga terperanjat dari atas kasurnya. Sosok itu tiba-tiba menghilang. Adegan berganti. Deputi So and So, orang yang membantu Ellison pada sequel pertama, kembali hadir. Nama deputi yang kini telah menjadi mantan polisi ini tidak pernah disebutkan di sepanjang film. Siang itu, ia menemui seorang pendeta untuk melakukan pengakuan dosa. Meski ia tak pernah melakukan itu sebelumnya, ternyata pendeta sudah lebih dulu mengenalnya. Pendeta itu mengetahui jika deputi tengah diteror oleh iblis jahat. Deputi yang merasa frustasi ingin segera menghentikan kutukan itu. Sayangnya, pendeta mengatakan bahwa salib dan air suci tidak akan bisa menghentikan kutukan sang iblis. Iblis tak bisa dihentikan, tapi kita bisa berlindung dari iblis. Pendeta berpesan pada deputi agar menjauhkan diri dan tidak terlibat dalam lingkaran setan itu. Namun, deputi tak bisa melakukannya. Kutukan yang terjadi pada keluarga Ellison akan terus terjadi dan kembali terjadi. Dylan Collins dan kembarannya Zack berbelanja di swalayan bersama ibunya yang bernama Courtney. Courtney merupakan ibu muda yang baru saja bercerai dari Clint, mantan suaminya. Courtney yang gagal mendapatkan hak asuh atas anak-anak ini enggan menyerahkan anaknya kepada Clint. Clint merupakan petani sukses yang hobi main tangan bahkan kepada istri dan anak-anaknya. Hal itulah yang menyebabkan Courtney sangat trauma. Ketika ada seorang laki-laki yang mendekati anaknya, Courtney langsung pasang badan. Mereka bertiga pun lari menuju mobil bergegas menuju ke tempat persembunyian. Ya. Rumah gereja tua bekas pembunuhan satu keluarga menjadi tempat persembunyian Courtney untuk sementara waktu. Deputi yang kini bekerja sebagai detektif swasta masih menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi. Dari beberapa kasus yang ia temui, ada kemiripan dengan kasus kematian keluarga Ellison. Kasus yang terakhir terjadi di rumah gereja tua tempat Courtney bersembunyi. Sepengetahuan deputi, rumah itu telah lama kosong. Tak menunggu lama, ia pun membawa bensin dan pemati api untuk segera membakar rumah itu. Namun butuh perjalanan yang panjang untuk sampai di tempat kejadian perkara. Sementara itu, Courtney tengah merestorasi kursi antik di gereja. Dan teror mulai terjadi di mana Courtney mendengar suara dari sudut gereja. Ternyata itu hanyalah mangkuk gantung gereja. Dylan masuk gereja mengingatkan bahwa sudah waktunya makan malam. Courtney yang melihat Dylan ketakutan masuk ke dalam gereja mencoba untuk menenangkan anaknya itu. Ya, itu hanyalah gereja tua. Namun Courtney tak tahu apa yang Dylan lihat. Keindihoman Dylan menampakkan lantai yang berlumuran darah. Hal itu membuat Dylan semakin ketakutan. Ia pun lari meninggalkan Courtney sendirian di dalam gereja. Setelah makan malam, Courtney menidurkan anak-anaknya. Zack mulai curiga dengan sikap Dylan yang aneh. Dia merasa bahwa Dylan yang sekarang bukanlah Dylan yang dulu lagi. Courtney meminta Zack untuk tetap mendukung Dylan apapun yang terjadi. Sementara itu, Dylan terlihat sudah tertidur di dalam kamarnya. Courtney tak mengetahui jika Dylan si anak IndiHome ini sedang berbincang dengan teman gaibnya yang bernama Milo. Milo mengajak Dylan untuk menonton film bareng. Dylan sempat menolak ajakan dari Milo. Dylan takut jika ibunya tahu. Milo meyakinkan pada Dylan bahwa filmnya tak akan lama.
Mereka berdua masuk ke ruang bawah tanah. Di sana, Dylan disambut oleh anak gaib lain yang bernama Ted. Ted menyerahkan pita film rekaman kepada Milo untuk ditonton bersama dengan Dylan. Sebuah video yang mengerikan. Keluarga Ted dibunuh dengan cara yang tragis. Kaki mereka diikat dan digantung di atas sungai. Seekor buaya besar mulai mengoyak kepala mereka satu persatu. Dylan yang merasa sangat terganggu dengan adegan itu mencoba untuk menghentikan videonya. Namun, Milo memperingatkan Dylan untuk menutup mulutnya. Dylan bergegas lari ke dalam kamar dan kembali tidur. Pagi menjelang, Deputi sampai di rumah gereja tua. Deputi sangat terkejut ketika kedatangannya disambut anak kecil yang berteriak memanggil ibunya. Courtney yang keluar dari rumah memaki si Deputi. Ia diusir secara kasar oleh Courtney. Kesalahpahaman pun terjadi. Courtney mengira Deputi adalah pesuruh dari Clint. Deputi kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke rumah itu. Kejadian pembunuhan satu keluarga di gereja tua menjadi alasannya datang ke sana. Akhirnya Courtney pun mempercayai Deputi. Secara terbuka, Courtney mempersilahkan Deputi untuk menginvestigasi gereja tua itu. Namun, karena hari sudah mulai petang, dia memutuskan untuk pamit pulang. Ia sangat kecewa karena tujuannya membakar rumah itu ternyata gagal total. Malam itu, Deputi menginap di sebuah motel dekat gereja tua. Ia membuka laptopnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang kasus pembunuhan di gereja itu. Dalam kejadian itu, ada satu anak laki-laki yang menghilang. Ya, anak itu adalah Milo, teman gaib si Dylan. Tiba-tiba, laptop Deputi error dan mati. Dari layar laptop terlihat bayangan setan bugul berada di belakang Deputi. Jump scare. Merasa terteror dengan kehadiran bugul, Deputi langsung menutup laptopnya itu. Dylan kembali mengalami mimpi buruk. Ia terbangun dan pergi menuju ruang bawah tanah. Di sana Dylan disambut oleh Emma, teman barunya. Ted dan Milo pun bersiap untuk menyaksikan film buatan Emma. Sedangkan Dylan menolak untuk menonton film itu kembali. Milo pun mengancam Dylan dengan teror mimpi buruk. Dia mengatakan kalau Dylan akan terus dihantui mimpi buruk jika tidak menyelesaikan ritualnya. Terpaksa, Dylan pun bergabung dengan Milo untuk menonton film buatan dari Emma. Dalam video itu, terlihat sebuah keluarga sedang merayakan Natal. Nuansa hangat penuh sukacita berakhir dengan pembunuhan tragis. Seluruh keluarga Emma diikat dengan tali. Mereka tergeletak di tengah badai salju. Sedikit demi sedikit, tubuh semakin membiru lalu membeku. Emma berhasil menyelesaikan filmnya dengan cukup sadis. Milo bersiap mengganti pita film Emma dengan pita film miliknya. Namun, Dylan mengatakan kalau dia tak sanggup lagi. Ia pun memilih kembali ke kamar dan tidur. Hari berganti. Sore itu Dylan disambut dengan teman mistisnya dari luar rumah. Milo, Ted, Emma, Ashley, dan Mr. Boogie yang berdiri di depan pintu. Dengan wajah yang sangat kesal, Zack memaki Dylan dengan kata-kata yang tidak pantas. Ternyata selama ini Zack membuntuti Dylan. Saat Courtney melerai kedua anaknya, Deputi pun datang ke rumah mereka. Deputi itu kembali melakukan investigasi. Ia masuk ke dalam gereja dan memulai olah TKP. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Ia pun menghampiri sumber suara itu. Teror terus terjadi. Ketika ia menelusuri area belakang gereja, di ujung sudut kanan bangunan terlihat mangkuk besi yang tengkurap. Mangkuk itu bergerak maju seperti ada sesuatu di dalamnya. Segera Deputi mengambil bongkahan batu. Ia melempar batu itu ke arah mangkuk hingga terpental. Seekor tikus bersimbah darah keluar dari mangkuk tersebut. Deputi mendekati mangkuk dan mengambil foto sebagai barang bukti. Suara lantai kayu yang berdecit mengagetkannya. Deputi kini melihat sosok bayangan anak kecil yang berdiri tepat di depannya. Ia pun menyorot bayangan itu dengan lampu senter. Namun, bayangan itu menghilang. Ketika Deputi mencoba mematikan senternya, bayangan anak kecil justru bertambah menjadi 2 orang. Lagi-lagi, senternya diarahkan ke bayangan dan bayangan itu menghilang. Lalu muncul menjadi 4 bayangan. Setelah 4 bayangan itu menghilang, jump scare.
Bugul tiba-tiba muncul tepat di hadapan Deputi So-en-so. Deputi yang terkejut jatuh menabrak dinding gereja dan menghancurkannya. Ternyata ada sebuah ruangan tersembunyi yang di dalamnya terlukis simbol dewa pagan. Di tengah ketegangan itu, handphone deputi berbunyi sangat kencang. Dr. Stoneberg, asisten Profesor Jonas, menghubunginya. Ia memberikan kabar bahwa Profesor Jonas telah menghilang dan polisi menghentikan pencariannya. Dr. Stoneberg kemudian meminta deputi untuk datang menemuinya. Tampaknya ada hal serius yang ingin ia jelaskan. Deputi menyetujuinya. Ia berjanji untuk datang esok hari. Sebelum deputi pamit dari rumah Courtney, masalah besar menimpanya. Clint, mantan suami Courtney, datang bersama dengan rombongan polisi. Clint berniat untuk membawa anak-anak mereka. Adu mulut pun terjadi. Deputi tak tega melihat adegan itu. Ia pun maju untuk melindungi Courtney. Deputi berhasil memukul mundur para rombongan polisi itu. Clint yang emosi terpaksa pulang dengan tangan kosong. Courtney sangat tersentuh dengan kebaikan dari deputi. Untuk membalas jasanya itu, Courtney menyajikan hidangan makan malam yang istimewa. Sembari menyantap makan malam, Courtney mulai menanyai sang mantan polisi itu. Deputi menjelaskan bahwa ia telah dipecat dari kepolisian. Usahanya dalam membantu Ellison 3 tahun lalu di luar instruksi atasannya. Hal itulah yang membuat deputi memilih untuk menjadi detektif bayaran. Deputi akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah itu. Ia dan Courtney tak bisa tidur. Mereka berdua berbincang di teras rumah. Deputi kembali menjelaskan bagaimana ia bisa dipecat dari kepolisian. Ellison Oswald adalah teman deputi yang merupakan seorang penulis buku kriminal. Semasa Ellison masih hidup, dia banyak membantu dalam memberikan informasi kepada Ellison. Berkas dan dokumen kasus pembunuhan ia serahkan ke teman polisinya itu. Tentu hal itu menyalahi peraturan kepolisian, hingga akhirnya ia dipecat walaupun tidak bersalah. Deputi dan Courtney terlena dalam obrolan panjang malam itu, sedangkan Dylan terjaga di dalam kamarnya. Milo kembali menghampiri Dylan. Milo mengajak Dylan untuk menonton film lagi, berjudul Perombakan Dapur. Dalam video itu, terlihat satu keluarga yang sedang merenovasi rumah. Tragisnya, keluarga itu meninggal dengan cara distrum hingga matang. Tanpa berkata apa-apa, Dylan bergegas lari kembali ke dalam kamar. Zack yang melihat Dylan keluar dari bawah tanah justru turun untuk menemui Milo. Zack merasa iri kepada Dylan. Ia bertanya kepada Milo, kenapa bukan dirinya yang terpilih. Milo pun menjelaskan bahwa Zack tidak akan sanggup melakukannya. Zack merasa dirinya lebih kuat dari Dylan dan tampaknya Zack ingin unjuk gigi. Sementara Zack dan Dylan berkutat dengan masalah persetanan, Courtney dan deputi yang tengah mabuk justru bercumbu di rumahnya. Hari berakhir dengan deputi yang tepar dan tidur di atas sofa. Pagi harinya, deputi menemui Dr. Stoneberg di luar kota. Sebelum ia pergi, ia berpesan kepada Courtney agar tidak meninggalkan rumah itu apapun yang terjadi. Sesampainya di sana, Dr. Stoneberg menunjukkan sebuah radio amatir kuno. Ia kemudian menjelaskan pada tahun 70-an, penghobi radio amatir mendapatkan sebuah transmisi aneh. Pada suatu malam, sebuah gelombang memperdengarkan suara radio anak-anak yang berdenting dengan sendirinya. Selama bertahun-tahun, hal itu terus terjadi. Dentingan piano itu menjadi sebuah legenda. Hingga pada tahun 90-an, seorang berhasil merekamnya. Dalam rekaman itu terdengar suara dentingan piano dan suara anak-anak. Anak kecil itu mengatakan 8, 9, 9, 5, 0, 0, 1, 0, 7, 5, 1, 9 dan berhenti. Setelah itu terdengar suara teriakan anak kecil yang sangat menyeramkan. Suara teriakan itu semakin memekakan telinga. Dr. Stoneberg menjelaskan bahwa nomor yang disebutkan itu merupakan sebuah koordinat sebuah rumah. Dan rumah itu terletak di tengah ladang di Norwegia. Di rumah itu, satu keluarga tewas terbunuh. Pembunuhan yang terjadi pada tahun 1973 itu menyisakan satu anak yang dilaporkan menghilang. Terdapat 3 rekaman suara anak kecil yang berbeda-beda. Rekaman itu disimpan oleh Profesor Jonas menyatu dengan sebuah peta.
Di peta milik Profesor Jonas itu tergambar suatu garis yang menentukan sebuah pola. Deputi menegaskan bahwa pola pembunuhan yang terjadi ketika ada keluarga yang pindah dari tempat di mana Bugul menemukan mereka. Dengan alasan itu, Deputi telah membakar rumah-rumah itu, termasuk rumah Ellison Oswald. Dr. Stromberg menjelaskan lebih lanjut, Profesor Jonas tidak hanya menemukan satu pola. Profesor menemukan bahwa piano itu memiliki makna tertentu. Ada potongan dan acuan yang mengarah kepada Bugul. Selama berabad-abad, Bugul hidup dalam sebuah adat. Beberapa budaya meyakini bahwa Bugul bisa ditemui dengan ritual persembahan. Sedangkan beberapa budaya lain mempercayai bahwa Bugul bisa dihidupkan dari jiwa anak-anak tak berdosa. Namun, selalu ada 3 kesamaan: pembunuhan keluarga, anak yang hilang, dan simbol ikonologis atau persembahan tematis. Persembahan tematis bisa berupa gambar, literatur, ataupun musik. Dari kasus pembunuhan itu, dapat disimpulkan bahwa pelaku ditentukan dari bakat seni yang mereka miliki. Deputi mulai penasaran dengan kata-kata yang diucapkan gadis dalam rekaman radio amatir itu. Dr. Stromberg menjelaskan gadis itu menggunakan bahasa Norwegia. Gadis itu berkata, "Diamlah, Bugul tak bisa mendengarkan karena teriakanmu, Mama." Radio amatir itu milik Profesor Jonas menangkap sebuah gelombang. Tiba-tiba, radio amatir milik Profesor Jonas menangkap sebuah gelombang, sehingga menimbulkan bunyi yang menyakiti telinga. Deputi pun menyarankan Dr. Stromberg untuk menghancurkan radio amatir itu, dan dokter itu pun setuju. Di rumah Courtney, Zack sedang memukuli Dylan. Zack yang terus memukuli Dylan dikagetkan dengan munculnya 5 teman gaibnya itu. Tampaknya Zack sangat kesal dengan mereka. Ia pun berkata akan membeberkan rahasia mereka kepada ibunya. Zack lari masuk ke dalam rumah, sedangkan Dylan masih bersama teman-temannya. Satu persatu mereka mulai membujuk Dylan untuk menghabisi keluarganya. Courtney mengetahui perkelahian anaknya karena Zack tak mau meminta maaf. Courtney menghukum Zack untuk mengurung diri di dalam kamar. Dylan kembali bermimpi buruk. Ketika Dylan bangun, Milo sudah menunggunya di ruang bawah tanah. Video terakhir itu berjudul Ibadah Hari Senin. Rekaman video terakhir ini merupakan video buatan Milo. Ya, Milo adalah anak yang membunuh keluarganya sendiri di dalam gereja. Video itu memperlihatkan kegiatan ibadah gereja seperti biasa. Hingga akhirnya semua keluarga Milo terlihat terikat di lantai gereja. Mereka membentuk sebuah lingkaran di mana di tengah lingkaran itu ada perapian kecil tempat membakar arang. Orang-orang yang terikat kemudian dipasangi mangkuk besi di dalam perutnya. Satu persatu tikus dimasukkan ke dalam mangkuk besi itu. Ya, arang panas siap untuk membuat tikus kepanasan. Mangkuk besi diikat kencang di atas perut manusia dan arang pun mulai diletakkan di atas mangkuk berisi tikus ganas. Para tikus mulai menggerogoti perut manusia karena kepanasan. Tikus-tikus itu pun berhasil keluar dari perut manusia dengan tubuh berlumuran darah. Ya, pembunuhan itu yang paling mengsedihkan. Tampaknya video belum berakhir sampai di situ. Asli menyodorkan film rekaman yang ia buat. Dylan sudah merasa muak dengan semua ini. Dylan menolak dan berlari meninggalkan teman-temannya itu. Dylan pun dihalangi oleh teman gaibnya. Wajah mereka berubah menjadi sangat menyeramkan. Dylan pun pergi dari rumah dan bersembunyi di dalam gereja. Tentu saja Milo dan teman-temannya bisa dengan mudah menemukan Dylan. Negosiasi pun terjadi. Dylan mengatakan bahwa dirinya tak sama dengan teman gaibnya. Dylan menolak untuk melakukan ritual pembunuhan keluarga. Ia merasa ibunya tidak bersalah dan tidak pantas untuk dibunuh. Ketika Dylan akan kembali ke kamar, ia mendengar suara dari ruang bawah tanah. Ya, ternyata Zack sudah berada di ruang bawah tanah itu dan menyelesaikan video yang tidak ditonton oleh Dylan. Meski Dylan sudah berusaha mencegah dan menarik Zack dari sana, Zack dengan ambisinya justru menyerang dan mendorong Dylan sampai terjatuh. Ia pun meninggalkan Zack di bawah tanah yang sedang nonton bareng dengan teman goibnya. Hari berganti. Kini Clint datang dengan surat lengkap.
Ia memaksa Courtney untuk kembali ke rumahnya bersama dengan anak-anaknya. Tak ada pilihan lain lagi. Courtney segera mengemasi barang-barangnya. Mereka diboyong Clint pergi dari rumah gereja tua itu. Tak perlu ditebak lagi, tentu kali ini nasib mereka diambang kematian. Malam harinya Deputi mengunjungi rumah gereja tua itu. Betapa mengsedihnya Deputi ketika ia mendapati rumah itu sudah kosong. Ia segera menelpon Courtney yang tengah makan malam bersama anak dan suaminya. Telepon Deputi lagi-lagi tidak diangkat. Please, kalau ada yang telepon, tolong diangkat. Siapa tahu penting. Handphone Courtney pun diambil oleh Clint. Deputi mendapatkan pesan ancaman dari suami Courtney itu. Tanpa gentar, Deputi segera menyusul Courtney. Clint yang mengetahui Deputi menuju rumahnya segera mengambil senapan dan bergegas menyambut Deputi. Perkelahian pun terjadi. Deputi yang putus asa kembali ke motelnya. Di rumah Clint, Zack mulai melancarkan aksinya. Ia mengambil alat perekam dan mulai mengambil gambar aktivitas bersama keluarga. Terlihat Clint, Courtney, dan Dylan tengah bermain golf di pekarangan rumah. Zack didampingi teman-teman gaibnya sabar menanti saat kematian tiba. Dylan yang menyadari gelagat Zack mencuri handphone ibunya. Ia mengirimkan pesan pada Deputi yang berisi permintaan bantuan. Deputi yang tengah meratapi nasibnya segera bergegas menuju ke rumah Clint. Sebuah perjalanan yang cukup jauh hingga akhirnya malam pun tiba. Ritual persembahan telah siap. Clint, Courtney, dan Dylan telah disalib dan kepala mereka ditutupi kaun goni. Zack menyiapkan bensin dan korek api. Tak lupa pula ia men-setting kameranya sedemikian rupa agar menghasilkan video yang bagus. Ya, kamera sudah menyala. It's showtime. Korek api pertama dinyalakan dan api langsung menyambar tubuh Clint. Clint yang kepanasan menggeliat tak beraturan. Tubuhnya yang disalib tak mampu bertahan dan Clint pun meninggoy. Deputi mendengar teriakan dan kobaran cahaya di tengah ladang. Ia pun segera tancap gas menabrak semua tanaman jagung. Jack yang tertabrak mobil Deputi terpental dan terluka cukup parah. Ajaibnya, bocah ini masih hidup. Berkat dukungan dari teman gaibnya, Zack kembali bangkit dan mengacungkan celurit jumbo ke arah Deputi. Adegan menegangkan ini tak main-main. Celurit Zack mengenai tangan Deputi hingga berdarah-darah. Kejar-kejaran berlanjut hingga masuk ke dalam rumah. Deputi membersihkan tangannya yang tinggal separuh itu. Mereka segera bersembunyi di ruang terpisah. Sesampainya Zack di dalam rumah, ia melihat jejak darah Deputi yang terhenti di dapur. Teman-teman gaib Zack berpencar untuk membantu Zack mencari mangsanya. Tampaknya Deputi kurang lihai dalam bersembunyi. Deputi tertangkap basah bersembunyi di bawah meja ruang kerja Clint. Tak perlu membunuh Deputi, bocil-bocil kampret itu cukup membuat Deputi pingsan. Pencarian berlanjut. Courtney dan Dylan tak bisa mengelak lagi. Mereka ketahuan oleh Milo. Zack pun segera menyerang mereka berdua. Sebelum Zack berhasil membunuh mereka berdua, sang penyelamat datang. Ya, Deputi telah sadar dari tidurnya dan merusak alat perekam itu dari tangan Zack. Zack yang kebingungan pun berlari ke ruang bawah tanah, berharap masih ada alat perekam cadangan. Sepertinya Mr. Bugul kurang persiapan. Ia tidak menyediakan alat tambahan. Ritual persembahan gagal dilakukan. Sebagai gantinya, jiwa Zack dimakan oleh Bugul. Ya, Zack dibawa masuk ke dalam video yang menyala dengan sendirinya dan ruangan pun mulai terbakar. Deputi, Courtney, dan Dylan berhasil keluar dari rumah itu. Seketika rumah itu hangus terbakar. Deputi membawa Courtney dan Dylan untuk bermalam di motel dengan kamar yang terpisah tentunya. Kalau nggak terpisah akan terjadi sesuatu yang diinginkan. Sesampainya di dalam kamar masing-masing, Deputi menemukan radio amatir yang menyala sendiri. Dari radio itu terdengar suara anak kecil yang mengatakan, "He gets the kids." Dia menculik anak-anak. Kemudian diakhiri dengan suara gadis kecil menggunakan bahasa Norwegia. Jump scare. Ya, film berakhir sampai di sini. Menurut Bang Supe, film Sinister 2 ini bukan sequel terakhir.
Ada 3 teori yang bisa Bang Supe jelaskan di sini. Pertama, ada kemungkinan Bugul akan melancarkan aksinya tanpa bantuan manusia lagi. Setelah kemunculan suara iblis dari radio amatir, ada kemungkinan Bugul masih bisa memasuki dunia kita. Bugul akan mengikuti Dylan yang sebelumnya telah menonton rekaman itu. Teori kedua, dalam film ini pelaku utama yang ditampilkan dalam sosok Bugul tidak diketahui asal-usulnya. Kemungkinan masih ada orang yang bermain persembahan untuk membangkitkan sang iblis. Teori ketiga, orang di balik semua ini adalah Profesor Jonas, di mana dalam film Sinister 2 ini dikatakan bahwa Profesor Jonas menghilang. Padahal di sequel pertama, Profesor Jonas adalah orang yang paling tahu tentang Bugul. Sebelum ia menghilang, Ellison sempat menanyakan cara menghapus kutukan Bugul, dan tentu saja Profesor Jonas enggan menjawabnya. Selain itu, peta dan radio amatir yang ia tinggalkan merupakan bukti bahwa sesungguhnya Profesor Jonas lah yang menjadi dalang di balik kutukan itu. Namun, ketiga itu hanya teori. Teka-teki nama asli Deputi juga masih belum terkuak. Apakah Sinister 3 akan benar-benar dibuat? Kita tunggu saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.